A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Surat Al-Mu'minun ayat 93. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Kul, ucapkan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, imma turiyanni ma yu'adun, apabila engkau memperlihatkan kepadaku sebuah perkara yang telah diancamkan kepada orang-orang kafir, atau mayu adunahu, sebuah perkara yang orang-orang kafir telah diancam dengan hal tersebut. Tegas tengriki diingendikaken ngoten secara garis globalnya murate. Kita teng tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Ucapkan wahai Muhammad, wahai Tuhanku, imma, kalimat imma ini fihi idghamu nuni in asyartiyah fi ma az-zaidah. Di dalamnya terdapat pengidghaman nun dari in yang merupakan adat syartiyah di dalam ma yang merupakan ma zaidah. Imma menjadi imma. Kalau maknanya tetap in syartiyah, cuma ketambahan ma zaidah. Jadi niki yang seperti ini tidak akan diketahui kecuali dijelaskan oleh para ulama. Ya awak dhewe ngertine koyok-koyok niki merupakan imma yang maknane ana kalane sing tunggale ya Allah ya Rabbi ya Karim amma itu. Tapi kan ternyata imma di sini merupakan in yang syartiyah, yang mana nunnya itu diidghamkan di dalam ma yang zaidah. Imma turiyanni, sekarang dari kalimat turiyanni. Kalimat turiyanni ini seperti yang didawakan oleh Syekh As-Sawi. Turiyanni ini di dalam kalimat turiyanni ini merupakan fi'il syarat dan nunnya itu adalah nun wiqayah. Nunnya itu adalah nun wiqayah dan ya-nya itu merupakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, merupakan maf'ulnya yang pertama. Ngaten nggih. Niku maknane kul imma turiyanni ma yu'adun. Ma ing barang sebuah perkara yu'aduna yang orang-orang kafir telah diancamkan dengan perkara tersebut minal adzabi berupa siksaan. Huwa shadiqun bil qatli bi Badrin. Siksaannya yang telah diancamkan kepada orang-orang kafir adalah salah satunya yaitu kekalahan mereka dengan peperangan Badar. Pun dados teng mriki kita lanjutkan dulu teng ayat selanjutnya juga biar nyambung. Rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin fa ahliku bi ihlakihim. Surat Al-Mu'minun ayat 94. Rabbi wahai Tuhanku, fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Maka janganlah engkau menjadikanku di dalam golongannya orang-orang yang zalim. Karena fa ahliku bi ihlakihim, maka itu menyebabkan diriku menjadi binasa sebab dibinasakannya orang-orang yang zalim tersebut. Artinya bagaimana? Tengriki diingatkan ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi secara garis globalnya ini merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumidh dhalimin. Jadi ini bukan bahasanya kan seolah-olah Kanjeng Nabi yang meminta agar Allah Ta'ala menampakkan terhadap sebuah perkara yang telah orang-orang kafir itu diancamkan
terhadap perkara tersebut berupa siksaan. Segampangan ngomong, koyok-koyok Kanjeng Nabi iku ngongkon, ya Allah Gusti pun jenengan perlihatkan siksaan yang telah engkau ancamkan kepada orang-orang kafir. Tapi ini bukanlah keinginan Kanjeng Nabi. Akan tetapi ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Kul, dengan adanya bukti berupa kalimat kul. Ucapkan wahai Muhammad, imma turiyanni ma yu'adun. Jadi bukan kok Kanjeng Nabi yang Kanjeng Nabi jenengan binasakan mboten. Jenengan tampakkan mawon siksaan yang telah engkau ancamkan kepada orang-orang kafir mboten. Akan tetapi Kanjeng Nabi hanya menyampaikan daripada dan melakukan terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Melakno tengriki ketika akan kalian Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh lakin hal qala rasulu wa da'a bi hadha du'a li'annahu ya'taqidu anna Allah yaj'alu ma'ahum hina yanzilu bihimul adab naqulu la li'annahu lam yakul hadhil jumlah min nafsihi innama amarahu Allahu biha wa lam yakun Rasulullah liya'taqid hadha al-i'tiqad. Idzan al-mas'alatu wahyun minallah la budda ayyuballighahu wa ayyakulaha kama qala Allah li'anna madlulahu rahmatun bihi fi alla yara man yu'adzib aw min babi qouli ta'ala wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Tadi ngeten. Kesimpulan dari dua ayat ini 93 dan 94, pertama ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala agar Kanjeng Nabi itu berdoa dengan menunjukkannya Allah Ta'ala sebuah perkara yang telah diancamkan kepada orang-orang kafir berupa siksaan. Mulanya bahasane seperti yang disampaikan oleh Syekh Ashawi, hadza amrun di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kaifiyati du'ain yatakhallasu bihi min adzabihim wa huwa mujabun. Ini merupakan perintahnya Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi dengan kaifiyahnya doa agar Kanjeng Nabi itu terlepas daripada siksaan yang turun kepada orang-orang kafir. Dan ini pasti mustajab karena sebuah perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk didoakan oleh Kanjeng Nabi itu pasti mustajab. Lah sebenarnya yang paling dititik tekankan adalah Rabbi fala taj'alni fil qaumid zalimin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikanku. Ya Allah, wahai Tuhanku, maka janganlah engkau menjadikanku di dalam golongannya orang-orang yang zalim. Jadi ini perlu digarisbawahi. Imma tadi itu kan merupakan insyartiyah. Kan ngaten. Jawabnya di mana? Jawabnya di fala taj'alni. Jadi fala taj'alni itu merupakan jawabnya imma. Ya Allah Gusti, cara dimurati ngeten nggih. Ya wahai Tuhanku, apabila engkau menunjukkan kepadaku sebuah perkara yang orang-orang kafir telah diancamkan kepada perkara tersebut berupa siksaan, wahai Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku di dalam golongannya orang-orang yang zalim. Artinya jangan sampai saya itu masih termasuk daripada golongannya orang-orang yang zalim. Artinya begini, sebuah siksaan yang turun kepada orang-orang yang zalim, itu siksaannya akan menyeluruh kepada orang-orang yang tidak zalim sekalipun. Mulanya di dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang dikatakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu, hendaknya kalian menjauhi fitnatan, sebuah fitnah, la tusibanna, yang tidak hanya mengenai alladzina zalamu minkum khassah, kepada orang-orang yang zalim saja. Jadi ada sebuah fitnah, sebuah siksaan yang tatkala azab ini benar-benar sudah turun, maka azab ini tidak akan mengenai hanya kepada orang-orang yang zalim, tapi semuanya orang-orang yang ada di situ bersamaan dengan orang-orang yang zalim juga akan terkenai. Makanya Kanjeng Nabi itu diulangi donga kalian Allah Ta'ala biar Kanjeng Nabi ini jangan sampai terkena
siksaan yang turun kepada orang-orang yang zalim. Makanya kan pun sering toh dingendikaken kalian para ulama seperti yang sering didhawuhaken bahwa tentang di dalam kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa sih kita itu kok harus amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah tidak cukup bahwa halah sing nglakoni wong kae, sing mendem wong kae, sing nyolong wong kae, sing zina wong kae nyapa awak dhewe melok-melok. Jangan ada istilah seperti itu. Karena apa? Karena sekali saja orang-orang yang bertindak maksiat berupa bertindak napa iki jenenge mereka itu ahli mendem marang ahli zina dan seterusnya, kalau kita tidak mau mengingatkan terhadap mereka, maka yaitu tadi yang terjadi. Tatkala siksaan itu turun terhadap mereka, maka siksaan tersebut tidak hanya mengenai terhadap mereka, juga akan mengenai terhadap kita-kita yang walaupun tidak melakukan hal yang sama, tapi kita diam saja, kita juga akan terkena siksaan tersebut, azab tersebut. Itu alasan kenapa kok kita kewajiban untuk yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Cara bahasa kasarane ngomong, ya sing zina kon, sing mendem kon, tapi lek siksane mudhun kabeh kena. Seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita terus menyampaikan sebuah kebenaran, ngelingne dengan cara yang baik. Mulane niki kadungane Kanjeng Nabi fala taj'alni fil qaumidz dzalimin. Lek sampai siksaannya itu tadi benar-benar akan turun. Kalau sampai siksaannya itu benar-benar akan turun, ya Allah, akan Engkau perlihatkan, maka tolong jangan Engkau jadikan aku bersamaan dengan orang-orang yang zalim. Fa ahliku bihalakihim, yang ada nanti saya menjadi binasa, ikut-ikut binasa bersamaan dengan binasanya orang-orang yang zalim. Ya, paham ya ya. Jadi ini ku ngoten maksudnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana dawe tafsirannya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ai in qaddarta an tu'adzibahum fi hayati fala tu'adzibhum wa ana fihim. Dawe Syekh Mutawalli Asy'arawi ya ini maknanya, ya Allah Gusti, apabila engkau mentakdirkan engkau akan menyiksa mereka golongannya orang-orang yang zalim tatkala aku Kanjeng Nabi masih hidup, maka janganlah engkau menyiksa mereka dalam keadaan aku masih berada di dalamnya. Kenapa kok seperti itu? Wa hadza min riqqati qalbihi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku Pak, rasa-rasa niku gak mungkin untuk mendoakan buruk kepada para kaumnya, kecuali golongannya orang-orang kafir yang benar-benar harbi, bahasanya ngoten. Orang-orang kafir yang harbi, orang-orang kafir yang benar-benar memerangi terhadap orang-orang Islam. Itu kan dulu pernah. Kalau Kanjeng Nabi bahasa kasar ngomong ya, Kanjeng Nabi itu sosok yang sangat penuh dengan kasih sayang, tapi kalau sudah keterlaluan juga Kanjeng Nabi mendoakan buruk. Seperti yang diceritakan bahwa dulu pernah ada suatu peperangan yang di situ banyak sekali para sahabat-sahabat yang penghafal Al-Qur'an, itu mereka dibunuh oleh orang-orang kafir. Banyak sahabat yang hafal Al-Qur'an dibunuh oleh orang kafir. Wah, Kanjeng Nabi ndonga. Iki keterlaluan. Kanjeng Nabi sampai ndongane elek, di sampingnya al-bi'ru, di sampingnya sebuah sumur. Ndongane elek, bahkan disebutkan namanya satu persatu. Iki krana wis kanamanan. Adapun orang-orang kafir yang tanda kutipnya ya gak tapi kenemenan sampai seperti itu, maka yang ada Kanjeng Nabi itu penuh dengan kasih sayang. Mula ana teng mriki dingin akan bahasane wahi nashtadda bi idzaul kufari wa inadum fi awwalit da'wah. Tatkala Kanjeng Nabi merasakan penindasan, penyiksaan daripada orang-orang kafir di awal-awal dakwahnya Kanjeng Nabi, arsalallahu ilaihi al-malaikata tu'arridu alaihi al-intiqama min qaumihil mukadzibina bihi. Maka Allah Ta'ala mengutus kepada Kanjeng Nabi golongannya para malaikat, dalam keadaan malaikat itu menawarkan kepada Kanjeng Nabi agar
mereka orang-orang kaumnya Kanjeng Nabi yang menganggap bohong terhadap Kanjeng Nabi, yang melakukan penindasan terhadap Kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya, agar mereka itu disiksa, agar mereka itu dibalaskan. Tapi nopo kenyataannya ketika Kanjeng Nabi ditawari seperti itu, lakin ya badzalik, Kanjeng Nabi malah justru menentang. Tidak mau malaikat tersebut membalaskan terhadap penindasan dan juga kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang ada justru Kanjeng Nabi niku malah ndongakne. Niku lho. Ini seperti yang di dalam kitab Az-Zuhdu menurut karyanya Imam Ahmad bin Hambal, tengeriki dika akan diceritakan dari Ubaid bin Umar bahwa beliau berkata, ingkana Nuhun la yadribuhu qaumu hatta yuhma alaihi summa yufik fayaqul ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi ada seorang ulama yang bernama Ubaid bin Umar berkata, kalau Nabi Nuh dulu itu pernah dipukul oleh kaumnya sampai Nabi Nuh itu benar-benar semaput, pingsan. Ketika Nabi Nuh itu tersadarkan, maka Nabi Nuh itu langsung malah bukan kok marah, tapi tetap mendoakan dengan kalimat Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk, berilah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka adalah golongannya orang-orang yang tidak mengetahui. Maka waqala Syafiq qala Abdullah laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsahu dama an wajhihi wa huwa yahki nabiyyan minal anbiya wa huwa yaqul Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Auratu Asyuti fit Durril Mansur. Niki lho tengeri akan. Kalau Nabi Nuh dulu kan dipukul sama kaumnya sampai nopo? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pingsan. Nabi Nuh itu akhirnya bangun dalam keadaan dengan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka Kanjeng Nabi dalam keadaan mengusap darah. Dulu diceritakan bahwa Kanjeng Nabi ini juga tatkala itu pernah dalam suatu peperangan terkena oleh tombak atau panah sampai darahnya Kanjeng Nabi itu berceceran. Dalam satu riwayat itu giginya Kanjeng Nabi yang terkena sampai darahnya Kanjeng Nabi itu tercecer, bahasanya ini mengalir. Maka Kanjeng Nabi kan nodai ngeten, mengusap darahnya seperti ini dalam keadaan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Gusti, jenengan tunjukkan, jenengan beri hidayah kaumku, maka rasanya mereka itu tidak tahu. Bayang nih Pak, awakmu mari dijotos ngono ya gak ngarah. Awak dhewe mari dijotos awas kon ya. Entenono kon tak bales kan. Iki lek awak dhewe. Kanjeng Nabi mboten. Wojone niku kenging yang namanya panah atau tombak kalau nggak salah. Nah, itu dalam keadaan mengalir darahnya diusap sama Kanjeng Nabi, dalam keadaan Kanjeng Nabi mendoakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berat tenan. Bukti bahwa Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang sangat penuh dengan kasih sayang. Sing ana Kanjeng Nabi malah ndongakne. Ngoten lho. Bahkan di dalam satu riwayat tengeriki ketika akan suatu ketika karena saking dolime wong-wong kafir, suatu ketika Jibril niku matur dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku tiba-tiba farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Kanjeng Nabi niku dawuh bahwa seolah-olah di atasku ini ada sebuah awan mendung. Yang mana awan mendung itu tatkala aku mengangkat kepalaku kemudian aku lihat, fa nadartu fa idza fiha Jibril. Tak lihat kok ada awan mendung, tak lihat ternyata itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Fanadani faqala innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu 'alaik wa qad ba'asallahu ilaika malikal jibali litakmurahu bima syi'ta fihim." Malaikat Jibril matur dumateng Kanjeng Nabi,
Wahai Kanjeng Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala niku sampun midanget semua ucapan kaummu dan semua tindak lakunya mereka. Maka Allah Ta'ala telah mengutus bersamaan-Ku kepada engkau para malaikat yang dipasrai gunung-gunung agar engkau memerintahkan mereka dengan perkara yang engkau mau. Gampangane ngomong, lek panjenengan purun Kanjeng Nabi niki malaikat napa? Malaikat yang dipasrai gunung, kalau engkau mau, malaikat tersebut akan membalikkan gunung kepada mereka orang-orang kafir tersebut. Tapi napa? Kanjeng Nabi namung dawuh, fanadani malikul jibal fasallama alayyah. Kemudian para malaikat yang dipasrahi gunung niku matur dumateng Kanjeng Nabi, ya, setelah mengucapkan salam, maturin apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala dzalika fi ma syi'ta. Urusan gunung niki pun tergantung panjenengan. Jenengan lek ngersakaken dimblekaken nang orang-orang kafir, langsung niki dimblekaken. Ya. Tapi napa Kanjeng Nabi dawuh? In syi'ta niki dawuh napa namanya dawuh para malaikat yang di pasrai gunung, in syi'ta an utobbiqa alaihimul akhsyaben. Jenengan ngersakaken niscaya aku akan membalikkan gunung dan seisinya ini kepada mereka. Tapi nopo kenyataannya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Akan tetapi aku tetap berharap Allah Ta'ala itu mengeluarkan daripada tulangnya mereka agar mereka itu menyembah terhadap Allah Ta'ala. Saya masih berharap mungkin dia bisa mengeluarkan anak turun yang menjadi orang-orang yang beriman. Kanjeng Nabi Masya Allah pemaaf, bahkan bukan hanya pemaaf, penuh dengan bahasan optimis, perlu dengan keoptimisan. Istilah baba jarne wong kafir wis jarne, karena saya punya harapan kalau mereka yang tidak iman berarti ya anak mereka, anak turun mereka. Kalau anaknya nggak beriman, ya kemungkinan anak cucu mereka. Kalau anak cucu mereka nggak, ya berarti ya setelahnya. Ini harapannya Kanjeng Nabi. Jadi Masya Allah, bukan Kanjeng Nabi yang mengharapkan Allah Ta'ala menampakkan, tapi ini hanyalah sebuah perintahnya Allah Ta'ala agar Kanjeng Nabi ndonga sing koyo ngeten niki. Bon, itu yang pertama ya Jah. Jadi ini perlu yang kita ketahui. Rabbi fala taj'alni ma'al fil qaumil zalimin. Ini untuk mengokohkan, untuk mentaukidkan bahwa di dalam sebelumnya syarat dan sebelumnya jawab sama-sama ada kalimat Rabbi. Qur Rabbi imma. Sebelum in syartiyah ada Rabbi. Kemudian Rabbi fala taj'alni. Sebelum fala taj'alni juga ada kalimat napa? Rabbi. Itu untuk mentaukidkan. Maka janganlah engkau jadikan bersamaan dengan orang-orang yang lain. Nah dingendikaken ya dadi awak dhewe iki Pak. Kalau kita itu bahayanya kita itu berkumpul dengan orang-orang yang dolim ini seperti itu. Bahayanya kumpul wong sing dolim. Sekalipun, tak kasih garis bawah yang besar ya. Sekalipun kalian tidak memiliki tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dolim. Bahaya. Ya kecuali kalau tujuannya itu untuk berdakwah lagi. Kelas awak dhewe iki ojo sesekali gaya berdakwah. Awak dhewe sing penting awake bener ngono ae dhisik. Karena terlalu berat yang namanya bidang dakwah itu berat. Ojo gaya kowe, Pak. Ojo gaya. Semisal gaya ngomong aku iki mlebu diskotik kate dakwah, gaya kowe. Sing enek kowe mlebu diskotik tujuanmu awal kepingin dakwah, sing enek awakmu malah terjerumus pisan. Paham ya? Jadi yang paling pertama, Rabbi fala taj'alni fil qaumil dhalimin.
kuwi awak dhewe minimal jangan mau bersamaan dengan orang-orang yang zalim. Pon Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Dingendikaken kalian para ulama li anna fa ahliku bihalaki, maka aku bisa menjadi ikut binasa sebab binasanya mereka. Li anna syu'mad zalim qad ya'ummu ghairahu, karena siksaan azab yang turun kepada orang yang zalim ini akan menyeluruh kepada selainnya. Wes, itu yang pertama. Maka di tengah iki ada sebuah pertanyaan berupa nopo? Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, Kanjeng Nabi kok dikengken ndonga agar Kanjeng Nabi ini tidak dijadikan bersamaan dengan orang-orang yang zalim. Iki maksudnya piye? Kalau dingendikaken kalian seperti yang dilakukan Syekh As-Sawi juga ini menukil daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena ingkul ta inna Rasulullah ma'sumun min ja'lihi ma'al qaumidz zalimin fa kaifa amarahu bihadza du'a. Kalau memang Kanjeng Nabi itu kan seperti yang kita ketahui, Kanjeng Nabi itu maksum, dijaga dari dijadikannya Kanjeng Nabi itu bersamaan dengan orang-orang yang zalim. Gampangan memang Kanjeng Nabi nggak ngarah jadi orang bersamaan dengan orang-orang yang zalim itu nggak ngarah. Lah cuma lalu apa fungsinya Allah Ta'ala memerintahkan Kanjeng Nabi berdoa agar tidak dijadikan bersamaan dengan orang-orang yang zalim? Faham bora Pak? Jadi Kanjeng Nabi kan jelas tidak mungkin Kanjeng Nabi itu menjadi sosok yang bersamaan dengan orang-orang zalim, kan orang mungkin. Ya toh, tapi kok Kanjeng Allah Ta'ala kok memerintahkan kepada Kanjeng Nabi doa yang seperti itu? Alasannya adalah uji babi anallaha bi annahu amara bidzalika idharan lil ubudiyah. Memang sengaja Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi yang seperti itu. Pertama tujuannya untuk Kanjeng Nabi itu menampakkan sifat kehambaannya. Napa? Menampakkan sifat kehambaan. Wong dungo itu paling utama, tujuan utamanya adalah menampakkan sisi kehambaan. Awak dhewe wis sugih ngono umpama ya. Ndonga maneh nang Gusti Allah, ya Allah Gusti jan paringi kula niki tetep sugih. Niku napa fungsine? Tidak lain tidak bukan untuk menampakkan sisi kehambaan kita, bahwa kita itu adalah hamba yang selalu butuh kepada Allah, yang harapan kita selaku hamba itu kepada Tuhannya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tawadhu'an li rabbih. Ini juga untuk tawadhu, merendah diri di hadapannya Allah, di hadapan Tuhannya Kanjeng Nabi. Wa ta'ziman li ajrihi, mengagungkan terhadap ganjarannya Kanjeng Nabi. Wa liyakuna fi jamil awqati dzakiran lillah, dan agar Kanjeng Nabi itu menjadi sosok yang selalu di dalam seluruh waktunya menjadi orang yang berzikir, ingat terhadap Allah. Sekaligus juga untuk mengulangi dumateng kaume bahwa ojo sampai sing jenenge bersamaan dengan orang-orang yang zalim. Iki abot tenanan. Mulakno paling minimal minus pokoknya awak dhewe iki mari dibahas total nang bab masalah amar ma'ruf nahi mungkar, minimal lek ana wong zalim awak dhewe kudu ingkar bil qalbi. Kalau enggak bisa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya merubah dengan ucapan atau dengan tindakan, minimal adalah ingkar bil qalbi. Lek gak iso ingkar bil qalbi yo ngale, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita lanjutkan. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Tengah iki dingendikaken dan sesungguhnya aku Allah untuk menunjukkan kepadamu sebuah perkara yang telah aku ancamkan kepada orang-orang kafir berupa siksaan, itu merupakan zat yang maha kuasa. Artinya ya nopo? Bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha kuasa untuk menampakkan siksaan yang telah diancamkan, memberitahukan, menampakkan di depannya Kanjeng Nabi, untuk menampakkan di hadapannya Kanjeng Nabi sebuah perkara, sebuah siksaan yang telah diancamkan kepada orang-orang kafir. Maknanya ini seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi, wa inna laqadiruna
ala an nuriyakal adzab alladzi na'iduhum bih. Aku Allah, sungguh aku Allah sangatlah maha kuasa untuk menampakkan, untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad sebuah siksaan yang telah aku ancamkan kepada orang-orang kafir. Aku iso langsung untuk menampakkan. Mulana tengeri ngendikan kalian Syekh Daula Sya'rawi, beliau dawuh annana qadiruna ala an nuriyaka syai'an mimma wa'adnahu bihi minal adzab. Akan tetapi lakinnahu laisa adzabal istisal. Akan tetapi bukanlah azab yang dihabis totalkan, binasa total. Lianna Allah akrama ummataka hattal kafir minha bi an afaha Allah bi an afaha min hadzal azab. Jadi termasuk janjinya Allah Ta'ala, termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Kanjeng Nabi, sak bejat-bejate, sak rusak-rusake orang ngara di azab istisal atau siksaan yang berupa dibinasakan secara total, orang ngara. Bahkan saking sangare ini termasuk khosaisil ummah al-Muhammadiyah. Bahkan orang kafirnya pun saja itu tidak terkena oleh adab ini. Pun. Lalu ngendikaken idzan la yakun adabul istisal illa idza alimallahu ta'ala annahu la faidata minhum. Bahwa yang namanya adabul istisal atau siksaan yang benar-benar binasa total itu tidak akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kecuali kalau Allah Ta'ala itu tahu bahwa sudah tidak ada faedahnya daripada orang-orang kafir. Bahkan wala hatta min dzurriyyatihim min ba'dihim, bahkan sampai keturunannya pun juga nggak ada faedahnya. Jadi pemahaman terbaliknya, azabul istisal ini akan diturunkan oleh Allah tatkala sudah orang-orang kafir itu sudah tidak bisa diharapkan, bahkan juga tidak bisa diharapkan lagi anak keturunannya untuk beriman. Seperti yang di kama hadasa ma'a qaumi Nuh, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh niku sampai ndonga, innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh niku sampe ndonga kados ngoten. Nabi Nuh ndongane Nabi Nuh niku matur dumateng Allah Ta'ala, innaka ya Allah sesungguhnya engkau intadarhum apabila membiarkan mereka orang-orang kafir yudillu ibadak, niscaya mereka akan menyesatkan terhadap para hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan memiliki keturunan kecuali orang-orang yang tersesat dan juga orang-orang yang kafir. Ini loh, berarti oleh karena itu wala yumkinu ayyakula nuhun hadzal kalam aw yahkum ala qaumi hadzal hukma illa biwahyin minallah. Nabi Nuh itu ngomong kayak ngene iki tidak lain tidak bukan karena ini merupakan wahyu dari Allah. Li'annahu la yastati ayyahkuma ala hadil qadiyatil kauniyah allati la ya'lamuha illal mukawwin al-a'la subhanahu. Karena Nabi Nuh sendiri sebenarnya nggak bisa untuk mengetahui, untuk menerawang, cara bahasa kasar ngomong ngoten nggih, bahwa orang-orang kafir ini sudah tidak bisa diharapkan keimanannya, bahkan juga keturunan-keturunannya, kecuali ini merupakan wahyu dari Allah. Niku ngoten nggih. Maka kalau kita belajar yang namanya sejarah dari zaman dahulu, ada beberapa sahabat yang oleh Kanjeng Nabi, ada beberapa orang-orang kafir yang kemudian justru berbalik, kemudian menjadi sahabat setianya Kanjeng Nabi. Malah menjadi orang-orang yang sangat mencintai terhadap Kanjeng Nabi. Seperti ngeriki ada yang namanya sahabat Ikrimah, ada yang namanya sahabat Khalid, ada yang bernama Amr bin As. Wa kam ta'allamal mu'minuna wa hazinu li'annahum aflatu minal qatli. Ya, para mukminin ini merasa tersakiti daripada orang-orang tersebut karena mereka itu ketika peperangan selalu saja mereka itu terselamatkan. Lakin lillahi ta'ala tadbirun akhar. Tapi yang namanya Ikrimah, Khalid, Amr bin As ini
Kan ketika waktu peperangan selalu mereka itu selamat dari sebuah kematian. Akan tetapi nopo, Allah Ta'ala memiliki rencana berbeda. Wa ka'annahu yatakhiru min khidmatil Islam wa himayatid dakwah. Seolah-olah Allah Ta'ala itu menjadikan mereka sebagai simpanan untuk dakwah dan juga khidmah terhadap agama Islam dan melindungi terhadap agama Islam. Maka sahabat Ikrimah bin Abi Jahal ini justru berbalik, yang asalnya dulu menjadi orang-orang yang memerangi terhadap Islam, sekarang malah berbalik menjadi orang yang Islam, bahkan yudhiru syaja'atan nadiratan fi mauqi'il yarmuk hatta yut'ana ta'natal maut. Sing jenenge Ikrimah malah mengikuti dan masuk Islam, dan bahkan beliau merupakan termasuk orang-orang yang berada di barisan pertama tatkala peperangan, sampai beliau itu menjadi orang yang mati syahid di dalam medan peperangan. Seraya pada waktu itu kejadiannya Ikrimah itu ditusuk oleh musuh, wa yastandu ila Umar, kemudian bersandar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seraya berkata, wa yaqulu wa huwa yajudu bi ruhi, beliau berkata dalam keadaan beliau itu mendermakan nyawanya di dalam jalannya Allah. Ikrimah berkata, ahadihi maitatun turdi anni Allah wa rasulah hadza fi yaumil khandamah. Apakah ini sebuah kematian yang membuat Allah Ta'ala dan juga Rasulnya itu ridho terhadapku? Ini sing jenenge Ikrimah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Adapun Amr bin As dan juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini cerita sing masyhur, Pak. Khalid bin Walid itu dulunya kan orang-orang kafir. Khalid bin Walid itu keras ahli perang. Tapi pas saya peperangan dipateni ambek wong-wong Islam itu kok mesti selamat ae. Kan susah Pak awak dhewe. Ana wong kafir hebat ahli perang dipateni gak kena-kena, susah. Ternyata Allah Ta'ala memiliki rencana lain. Yang ada justru Khalid bin Walid malah ikut menjadi Islam. Dan inilah yang selalu membuat Kanjeng Nabi itu bahasanya optimis. Bukan optimis gitu. Selalu punya harapan baik. Ya, selalu punya harapan baik. Mesti kok ono. Ana tinggi awak dhewe iku bahasane ngeten. Ora iso awak dhewe ku ndelok wong ku awale piye. Karena kita tidak tahu besok itu orang ini bagaimana, orang ngerti. Ya. Mulane kan dingendikaken teng salah setunggal iki. Dawuh innallaha la yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menguatkan agama ini dengan orang-orang yang fajir, dengan orang-orang yang rusak. Paham ora, Pak? Ono bocah-bocah nakal. Mulane lek para yai niku kadang malah luwih seneng karo santri-santri sing ndablek tinimbang santri-santri sing ora patek ndablek. Tapi aja didadekno aku tak dadi bocah ndablek ae ora. Keranten apa biasanya bocah-bocah sing ndablek iku ya anjen ndablek, tapi sekali didhawuhi yaine iku langsung manut. Ini guys, sampean lihat sendiri ceramah-ceramahnya Yai Asrori, beliau juga sering dawuh seperti ini. Berawal daripada dawuh napa innallaha la yu'ayyidu hadzal-din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menguatkan agama ini dengan orang-orang, dengan laki-laki yang fajir, yang rusak, yang nakal. Yang aneh itu Pak, agama Islam justru dikuatkan oleh ar-rajulil fajir. Jadi mulane ojo ngumun. Nek ternyata akeh asline wong iku preman, marang ngono di kemudian hari justru dialah yang berada di barisan terdepan untuk melindungi dan menjaga dakwahnya agama Islam ini. Mulane niki wa inna ala anriyaka mana'iduhum laqadirun. Allah Ta'ala itu mampu untuk menunjukkan kepadamu Muhammad sebuah siksaan yang telah Allah Ta'ala ancamkan. Pun tengriki ngoten nggih.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan terakhir nih. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'atah nahnu a'lamu bima yasifun. Surat Al-Mu'minun ayat 96. Kita muratirian idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. As-sayyi'ah di sini menjadi maf'ulnya idfa. Tolaklah wahai Muhammad dengan sebuah perkara yang lebih baik, sebuah keburukan. Iya, ini murati letterlek ya, sesuai dengan urutan ya. Kalau di murati yang tidak letterlek, biar kamu paham, idfa'is sayyi'ata billati hiya ahsan. Tolaklah sebuah keburukan dengan sebuah hal yang sangat baik. Ya, memang runtutannya Al-Quran itu kan, Al-Quran itu terlalu istimewa, Pak. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kita lanjutkan nanti aja tafsir yang lebih globalnya. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami Allah, aku Allah itu maha lebih tahu, maha tahu terhadap perkara-perkara yang telah mereka sifatkan, yang telah mereka tuduhkan, yang mereka sifatkan. Artinya bagaimana? Ini Allah Ta'ala ingin memberikan sebuah pelajaran besar untuk Kanjeng Nabi, bahwa bagaimana sih menghadapi keburukan-keburukan, tindakan-tindakan keburukan orang-orang kafir. Allah Ta'ala dawuh idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata. Lek awak dhewe kan murati mestine kan paling penak ya. Iku idfa' as-sayyi'ata billati hiya ahsan. Tolaklah sebuah tindakan buruk dengan tindakan yang sangat baik. Tapi Al-Quran bahasanya itu terlalu istimewa. Yang didahulukan adalah billati hiya ahsannya terlebih dahulu. Agar untuk lebih mementingkan, untuk menyadarkan kita. Orang penting masalah tindakan buruknya. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya itu dengan sebuah perkara yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'atah. Yes, iki sekali lagi kita bahas kalau yang di tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya idfa' billati ya ahsan ayil khaslah minas safhi wal i'radi anhum. Yakni kita harus menolak dengan sebuah perkara yang sangat baik. Ini perintah kepada Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi itu kan merupakan sebuah contoh dan juga panutan untuk kita. Kanjeng Nabi didhawuhi tolaklah dengan sebuah perkara yang lebih bagus berupa apa? Pekerti yang berupa as-safhi wal i'radi anhum, memaafkan juga berpaling daripada mereka. Sepuro naik kemudian berpalinglah kamu. Dilanjutkan ayyayyata ay azahum iyaka, tindakan buruk mereka berupa apa? Tindakan mereka menganiayamu, menyakitimu, menyiksamu, menindas terhadap dirimu. Wahada qoblal amri bil qital. Tapi menurutnya Jalaluddin Al-Mahalli ini merupakan sebuah perintah sebelum Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk memerangi. Nahnu a'lamu bima yasifun. Aku Allah itu maha tahu terhadap perkara yang mereka sifatkan, yang mereka tuduhkan, ayyukadzibun, yang mereka itu membuat sebuah tindakan kebohongan, ya, mereka itu yukadzibun, menganggap bohong. Wa yaquluna, dan apa yang mereka ucapkan, fanujazihim alaihi, maka mereka semua akan kami beri balasan atas pekerjaan tersebut. Pun niku ngoten. Wingi aku maknane ngene to, bima kelawan barang ngono to. Ya. Sekarang ini merupakan sebuah ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayat yang termasuk ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Bagaimana Kanjeng Nabi itu diberi sebuah ajaran agar kita menyikapi sebuah tindakan buruk dari orang-orang itu bagaimana. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dingendikaaken tadullu alal mudafaah. Kalimat idfa itu menunjukkan atas mudafaah atau menolak.
sikap kita itu bagaimana. Yakni amamaka khasmun yuhajimuk. Ya, terkhusus Kanjeng Nabi. Juga kita para umatnya. Juga semua orang dalam menghadapi kehidupan ini. Amamaka khasmun yuhajimuk. Kita itu pasti punya musuh yang selalu memperolok-olokkan terhadap kita. Yuridu ayyu'dhiyaka, yang ingin menyakiti terhadap kita. Bagaimana sikap kita? Wa 'alaika an tadfa'ahu angka. Sedangkan kita ini punya keinginan dan kewajiban untuk menolak hal tersebut. Lalu bagaimana caranya? Lakin idfa' billati hiya ahsan. Nah, tapi tolaklah dengan cara yang lebih bagus. Ai bitoriqah awil hal allati hiya ahsan, yakni dengan cara yang lebih bagus. Fa in akhadaka bisyiddah faqabilhu billin. Kalau musuh itu menyikapi kita dengan penuh kekerasan, maka kita harus menyikapinya dengan penuh kelembutan. Fa hadhihi hiya tariqah allati tujammi'un nasa ala da'watika wa tu'allifuhum min haulik. Maka ini adalah cara yang bisa membuat para manusia itu bisa berkumpul di sisimu dan membuat hati mereka menjadi luluh. Karena seperti yang dingendikaken dalam surat Ali Imran, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Al-Imran 159. Dawai Allah Ta'ala dengan Kanjeng Nabi, walaupun tafaddan ghalidal qalbi. Walaupun andaikan engkau wahai Muhammad faddan ghalidal qalbi, menjadi orang yang keras, hatinya keras, lang faddu min haulik, maka mereka itu akan menjadi bubar dari sisi kamu. Ini Kanjeng Nabi diurui kayak ngeten kalian Allah Ta'ala. Walaupun tafaddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Kalau kamu itu adanya cuma keras, saya mereka akan bubar. Ini sekali lagi ini yang namanya dikenal dengan istilah ilmu dakwah. Napa? Ini dikenal dengan istilah ilmu dakwah. Kowe lek kepengin dakwah, ojo koyo wong Wahabi malah menyikapi yang ada dalam masyarakat langsung mbok kafir-kafirno, mbok bid'ah-bid'ahno, mbok haram-haramno. Sing ngono ora kok awakmu berhasil berdakwah menyadarkan dan menghilangkan tradisi haram, tradisi yang kafir dari orang-orang, yang ada kamu yang malah ditolak sama orang-orang. Paham ya? Jadi sekali lagi kita harus menjadi orang yang penuh dengan lemah lembut. Karena walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Niki kalau di dalam kelanjutan ayatnya, Quran tasih eling niki sing bolak-balik sing sering didhawuhaken kalian Abi. Dawuhnya Allah Ta'ala menyifati terhadap Kanjeng Nabi di dalam surat Ali Imran itu 159. Niki fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Niki. Allah Ta'ala dawuh menyikapi Kanjeng Nabi, fa bima rahmatin minallah, karena engkau mendapatkan rahmat dari Allah, lintalahum, engkau Muhammad bisa bertindak lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Andaikan engkau menjadi sosok yang keras hatinya, niscaya mereka orang-orang akan bubar dari sisimu. Tapi fa'fu anhum. Kanjeng Nabi dikengken fa'fu anhum. Maka maafkanlah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wastaghfir lahum. Mintakanlah mereka maaf terhadap Allah Ta'ala. Bahkan yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Buatlah mereka itu merupakan orang-orang yang kamu musyawaroi. Ini yang dimaksud dengan ya Allah ya Rabbi ya Karim idfa billati hiya ahsan. Menolak sikap mereka dengan sikap yang lebih baik. Dawuhnya para ulama, ayat Al-Quran ini dawuhnoe bukan
billati hiya hasan, tapi billati hiya ahsan. Kalau dikenal di dalam nahwu kita, af'ala itu termasuk af'alut tafdil yang maknanya ada mubalaghah, lebih baik. Lebih baik itu bagaimana? Di dalam surat Ali Imran ayat 159, delok sifatnya Kanjeng Nabi tatkala Kanjeng Nabi itu disakiti. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Pertama, Kanjeng Nabi itu tetap bersifat lemah lembut. Satu. Yang nomor dua, fa'fu anhum. Kanjeng Nabi didhawuhi kalian Allah Ta'ala agar Kanjeng Nabi itu memaafkan terhadap mereka, orang-orang kafir. Bahkan yang nomor kedua, wastaghfir lahum, mintakanlah mereka maaf. Kalau tasih eling biyen niku didhawuhi bapak kula. Nabi niku dawuh, loh, iki loh Kanjeng Nabi. Pertama didhawuhi fa'fu anhum, ngapura tok iku lho wis abot. Dani yo mari ngapura sik dikongkon wastaghfir lahum, dikongkon njaluk no permintaan maaf untuk mereka kepada Allah Ta'ala. Niku luwih abot maneh. Sik ditambahi mari dikongkon ngapura, mari dikongkon ngapura niku dikongkon memintakan maaf untuk mereka kepada Allah Ta'ala, marana wasyawirhum fil amr. Niku malah luwih abot maneh. Dikongkon mereka itu menjadi teman musyawarah, teman bertukar pikiran. Niki Kanjeng Nabi, Pak, tatkala disakiti itu malah fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Pun niku ngoten. Mulane teng mriki dingendikaken fa in aratta an tu'attifahum nahwaka fadfa billati ahsan. Kalau engkau Muhammad ingin mendapatkan meluluhkan hatinya mereka orang-orang kafir, maka tolaklah dengan cara yang lebih baik. Paham nggih? Mulane Kanjeng Nabi niku ya sering niki pun bolak-balik kula aturaken dawuhe Kanjeng Nabi teng hadis dingendikaken niki kan dawuh Allah Taala dumateng Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi terhadap umatnya yaitu ya Allah ya Rabbihu ya Karim sil mangqata'aka wa ahsin ila man asa. Rungane. Sil mangqata'aka wa ahsin ila man asa. Sil mangqata'aka. Sambunglah tali silaturahmimu kepada orang-orang yang telah memutuskannya. Lah iki mungkin abot. Awak dhewe para ulama nyambung silaturahmi kepada orang yang biasa, nyambung silaturahmi dengan kita itu wis biasa. Paham? Awak dhewe duwe kerabatnya sering moro nang awak dhewe. Kita ada kesunahan untuk mukafaah, untuk juga menyambung hubungan tali sanak kerabat. Tapi bukan hanya berhenti pada itu hanya berhenti pada taraf hasan, yaitu cuma sekedar baik begitu saja. Tapi yang diajarkan kepada Kanjeng Nabi yaitu ahsan, lebih baik. Lebih baik itu bagaimana? Sil mangqata'aka, orang-orang yang memutus hubungan sanak kerabatmu, itulah sambunglah hubungan sanak kerabatmu kepada mereka. Gelem ora we Pak? Kowe karo kanca, badhe kanca kerabatmu sing kowe ora tau disapa, ora tau diurusi, ora tau ditakoki kabarmu piye. Wis kaya dulur, kaya duduk sanak kerabat, tapi itulah yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, sil mangqata'aka. Ini namanya ahsan. Lebih baik. Bahkan di kelanjutan hadisnya wa ahsin ila man asa. Berbuatlah baik kepada orang-orang yang berbuat buruk terhadap kita. Iki abot maneh. Niki luwih abot maneh. Kanjeng Nabi kan dawuh ngoten. Kalau sering didhawuhi Umi, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka itu sebuah hal yang ringan. Paham ora, Pak? Umpama sonep biasa ngekei rokok nang kilang bales ngekei rokok itu barang enteng. Ini tarafnya hasan. Yes, biasa baik. Ya toh.
Tapi yang diperintahkan Kanjeng Nabi itu ahsan, lebih baik, berupa kita memberikan tindakan baik kepada orang-orang yang bertindak buruk. Kira-kira jajalan, kowe ra tau dikei rokok belas sampai bocah kuwi ngono semisal ya. Tapi malah awakmu dengan baiknya memberikan rokok gitu semisal. Atau sing ana sak walike, wong kuwi tindakane welek tok nang awakmu, tapi kamu tetap bersikap baik kepada dia. Ini namanya ahsan, lebih baik. Karena ngapi wong api iku wis biasa, tapi lek ngapi wong elek jan rasane gregeten rasane. Ya moh cara watak manusiawinya kita loh ya. Ya moh Pak nyapo ngapi wong kuwi nang aku sing ngilokne, sing menganiaya, sing menghardik. Wis rene api-api blas wong kuwi. Mulane kan kula kan nggih pun sering dawuhaken. Dadi kowe ojo sampai tertipu dengan ucapannya Joker itu ya. Yang mana Joker itu menyerukan kepada slogan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Wah, badukmu kuwi. Itu sebuah kalimat yang sifatnya dijadikan pembenaran untuk menjadi orang jahat. Kanjeng Nabi enggak pernah mengajarkan seperti itu. Enggak ada istilah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Yang ada itu ahsin ilaman asa'a. Berbuatlah baik kepada orang-orang yang berbuat buruk. Ana kula baca teng salah setunggal dawuh Habib Ali Al-Jufri, beliau dawuh as-sabru matiyatun la takbu. Yang namanya sabar itu sebuah kendaraan yang tidak mungkin jungkel. Masuk bersabar saya tenanan. Guys ya, jadi nggak ada ya istilah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ku nggak enak. Ojo sampai ono gaya kaya ngono kuwi ya. Tenan, wis sesat tenan kuwi. Tapi memang realnya kebanyakan di masyarakat kita memang seperti itu tuh ya. Jadi biasanya awak dhewe ngono biyen niku asline iku aku bagus, apik tenanan ambek bocah kuwi. Tapi warek iku tak bagus-bagusi tak api-api kok malah awak dhewe dibales elek. Ya wis mesti sanae tak bales elek. Akeh-akeh kan awak dhewe kan ngono to. Kayak sing didhawuhaken Joker niku to Pak awak dhewe. Tapi kita sekali lagi ingin berusaha untuk menerapkan apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi bahwa wa ahsin ila man asa. Ini baru yang dinamakan ahsan. Lebih baik, sekali lagi lebih baik, bukan hanya taraf hasan tapi taraf ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan sebuah pekerjaan, dengan sebuah perkara yang lebih baik. Dan inilah yang menjadi sikapnya Kanjeng Nabi, juga para ulama salihun, para salafus salihun. Mulane dingendikaken dulu di hari Yaumu Fathi Makkah, hari Kanjeng Nabi itu mendapatkan kemenangan, menaklukkan kota Makkah. Kanjeng Nabi niku pun bolak-balik matur yauma'an makkanahu rabbuhu min tiqabi a'da'ihi. Ceritanya kan ngoten to, Kanjeng Nabi niku pas waktu dakwah di Makkah itu mendapatkan penindasan terus kekerasan hingga Kanjeng Nabi niku hijrah ke Madinah dengan beberapa sahabat-sahabat yang juga mengalami penindasan. Hijrah ke Madinah, nang Madinah dakwahnya Kanjeng Nabi niku sukses, membawa banyak sekali pengikut. Akhirnya Kanjeng Nabi niku balik nang kota Mekah dalam keadaan membawa pengikut yang sangat banyak sekali untuk menaklukkan kota Makkah. Maka apa yang terjadi? Secara watak naluri manusia, ya mestine ngene. Saiki aku wis menang. Saiki golonganku, pengikutku wis akeh. Endi wong-wong biyen sing mari menyakiti, menindas, menyiksa terhadapku dan golonganku. Tak bales gini. Ini kalau watak manusiawi. Tapi Kanjeng Nabi yang ada adalah yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syar Quraisy, matadunnuna anni fa'ilun bikum. Hei orang-orang Quraisy, apa yang kalian sangka
terhadap apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Dawuhnya Kanjeng Nabi ngoten, qalu khairah. Orang-orang kafir Quraisy menjawab, oh kula nyongko Kanjeng Nabi bahwa panjenengan pasti tetap akan melakukan tindakan baik. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara mulia dan anaknya saudara mulia. Maka Kanjeng Nabi dawuh, idhabu fa antumut tulaqa. Sana-sana. Kalian pergi karena sesungguhnya kalian semua adalah orang yang terbebaskan. Artinya Kanjeng Nabi sama sekali tidak menyimpan rasa dendam sedikit pun. Yang ada mereka disuruh untuk kembali ke rumah masing-masing. Karena sebaliknya nang ngomongmu dhewe fa antumut tulaqa. Awak dhewe ne ya minimal balesne masih titik napa ben rodok marem. Kanjeng Nabi mboten, tidak ingin membalaskan sesedikit pun. Ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Masya Allah. Juga banyak kan ceritanya. Ya Allah, ceritanya Kanjeng Nabi seperti tengriki salah satu cerita yang diceritakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ceritanya Fudalah. Yang mana Fudalah ini memiliki kebencian tingkat tinggi terhadap Kanjeng Nabi. Fudalah ini memiliki kebencian tingkat tinggi kepada Kanjeng Nabi sampai Fudalah ini ngomong kayak gini, wallahi ma ahadun abghadu ilayya min Muhammad. Demi Allah, tidak ada sosok yang lebih saya benci daripada yang namanya Muhammad, katanya Fudalah. Dulunya seperti itu. Waqad zada ghaiduhu min Rasulillah hina ma ra'ahu yadkhulu Makkah wa yuhattimu al-asnam. Sing jenenge Fudalah iki tambah keweding karo Kanjeng Nabi tatkala Kanjeng Nabi itu mampu untuk menaklukkan kota Makkah dan Kanjeng Nabi menghancurkan berhala-berhala. Fa arada ayyashqa as-sufufa ilaihi liyaqtulahu. Seolah-olah yang namanya Fudalah ini ingin bahasanya apa? Menyusup menuju Kanjeng Nabi karena ingin membunuh kepada Kanjeng Nabi. Tapi apa? Wa ba'daha qala fa wallahi ma wada'tu yadi alaihi hatta kana habba khalqillahi ilayya. Ada yang dikatakan akhirnya Kanjeng Nabi niku ngeten meletakkan astone Kanjeng Nabi yang mulia kepada dadanya Fudalah. Didungakne kalian Kanjeng Nabi. Summa wada'a yadahu ala sadrihi qala fakana Fudalah yaqul wallahi ma rafa'a yadahu an sadri hatta ajida ala dhahril ahata ma ajidu ala dhahril ardi ahabba ilayya minhu. Dodone Fudalah iki paringi astane Kanjeng Nabi, didongakne kalian Kanjeng Nabi. Ketika tangannya Kanjeng Nabi ini diangkat daripada dadanya Fudalah, langsung Fudalah berkata, demi Allah, tidak ada sosok yang lebih aku cintai di muka bumi ini daripada Muhammad. Bayang nih Pak, ini Kanjeng Nabi ini sampai seperti itu. Dan masih banyak sekali cerita-cerita bahwa Kanjeng Nabi itu menjadi sosok yang idfa billati hiya ahsan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau di dalam surat lain itu dalam surat Fussilat ayat 34 itu di kelanjutannya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini gila. Dawuhnya Syekh Al-Asy'arawi yad'una an nadfa'a sayyi'ah billatihi ahsan la bil hasan. Kita diperintahkan untuk menolak perkara yang buruk bukan dengan perkara yang baik, tapi perkara yang lebih baik. Nah ini tingkatannya menungso kan anjen sik macam-macam to Pak, kayak awak dhewe. Sebagian dari kita itu menolak keburukan dengan keburukan. Ya toh Pak, kon jotosi aku kon senengane jaraki aku ya tak jaraki balik. Ini kelasnya awak-awak dhewe sing ya tanda kutipnya masih kotor hati. Marono di atasnya lagi menolak perkara yang buruk, tindakan buruk dengan tindakan baik. Ini yang harusnya paling menjadi standar minimal kita. Tapi yang diperintahkan adalah ahsan, yang lebih baik.
Innama rabbuka yuridu ayyartaqiya bika fi hadzal majal. Karena Allah Ta'ala itu menghendaki agar kita itu semakin tinggi, semakin baik. Oleh karena itu di dalam surat Fussilat ayat 34 ingin dikatakan idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah perkara yang buruk itu dengan sebuah perkara yang lebih baik. Maka sesungguhnya seolah-olah orang yang di antaramu dan di antaranya itu terdapat sebuah permusuhan, seolah-olah dia adalah teman akrab, teman baik. Paham ya? Kalau kita bisa menyikapi orang yang bertindak buruk kepada kita dengan tindakan yang jauh lebih baik, itu seolah-olah kita adalah teman akrab. Wis jajalan dhewe, rasane dhewe. Minimal ana wong nglakoni perkara elek nang awak dhewe, minimal wis ora usah dianggep, ora usah diurusi. Koyo-koyo ora enek apa-apa, koyo-koyo panggah sahabat. Mereka malah akan bingung dengan sikap kamu. Karena ketika kamu menyikapi mereka dengan tindakan buruk, mereka kamu sikapi dengan sama-sama tindakan buruk, mereka akan merasa berhasil. Aku berhasil lah. Nggak ada ide ini geregetan ini berhasil. Tapi jajalan ya. Ya iki orang dadi jajal. Tapi biar ini benar-benar menjadi wataknya kita. Masya Allah, cerita terakhir tengeriki ingin dikatakan ini cerita sangat masyhur sekali, yaitu ceritanya Hasan Al-Basri tatkala Hasan Al-Basri itu diperolok-olokkan bahkan dipisui di salah satu majelis. Wa kana fi waqti rutabil balhi. Jadi pada waktu itu Sayyidina Hasan Al-Basri itu di hadapannya orang-orang di majelis itu dicaci maki habis-habisan sama seseorang. Apa sikapnya? Lah awak dhewe ya wah cek wani ne arek iki. Nang ngarepe majelisku aku bisa dicaci maki koyo ngono kuwi ya jotos tenan, Pak. Tapi apa yang dilakukan oleh Al Hasan Al Basri ketika beliau dicaci maki habis-habisan oleh seseorang laki-laki? Beliau berkata, arsala Al Hasan ilaihi tabqan minar rutab. Yang ada Hasan Al Basri itu menyuruh kepada pembantunya agar ini loh, satu karung kurma rutab berikan kepada orang yang telah mencaci maki tersebut. Idhab bihi ila fulan. Bawan ini satu karung kurma rutab ini bawan kepada si fulan yang telah mencaci makiku. Wa kullahu, ucapkan kepada dia, lam yajid sayyidi asmana min hadza. Ya. Tolong dimaafkan majikanku karena majikanku tidak menemukan perkara yang lebih berharga dari sekarung kurma rutab ini. Waqad balaghahu annaka ahdaika ilahi hasanatika bil amsi wa hiya bila syakkin a'dham min hadiyati tilka. Nah niki. Jadi sing jenenge orang yang mencaci maki ku tambah heran-heran. Napa tambah heran-heran. Kok enak ya Hasan Basri ku tak caci maki kok malah aku dikei kurma rutab sak karung. Heran ditakoki kok iso aku tiar. Nggih wau tirose majikan kula Hasan Al Basri matur suwun. Napa malah matur suwun. Matur suwun saestu. Niki malah kula dikengken maringi jenengan kurma sak karung, kurma rutab sak karung. Oh tirose matur suwun mboten iso bales sing luwih apik. Apa mboten iso bales sing luwih apik. Tambah bingung. Wong sing mencaci maki ku mang. Loh, piye maksudnya Hasan Al Basri kok bisa seperti itu? Nggih, wau tirose Sayyidina Hasan Al Basri matur suwun keranten panjenengan sampun memberikan seluruh kebaikannya sampeyan kepada Sayyidina Hasan Al Basri. Akhirnya beliau membalas dengan sekarung kurma rutab. Dan
otomatis sekarung kurma rutab ini tidak ada harganya, tidaklah lebih berharga daripada seluruh kebaikanmu yang telah engkau hadiahkan kepada Hasan Al-Basri tatkala engkau mencaci makinya. Piye Pak Ini pandangannya para salafus sholihun ini kaya ono kuwi. Dicaci maki, dihina, itu ora kok malah merasa terhina. Yang ada merasa bahwa telah diberi hadiah berupa amal-amal baik. Malah memberikan rutab sak karung. Wah, Masya Allah. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pon niku ceritanya masih banyak sekali. Nahnu a'lamu bima yasifun. Aku Allah itu maha mengetahui terhadap apa-apa yang telah mereka tuduhkan, mereka sifatkan. Ay anta ya Muhammad ta'khud bi haqqika min haula idza kunna nahnu la na'rifu ma naf'alunahu bika lakinil hal annana na'rifu jayidan wa nusihim alaihi. Masya Allah. Pon intine ngoten nggih. Dadi Allah Ta'ala adalah zat yang lebih maha mengetahui terhadap perkara yang telah mereka sifatkan, yang mereka tuduhkan. Intinya kesimpulannya adalah Wallahu Ta'ala yuridu ayyarhama nabiyahu wa ayyurihahu. Allah Ta'ala itu ingin merahmati, mengasihi terhadap nabinya dan merehatkan kanjeng Nabi. Ta'ka minhum wa fawwid amrohum ilaina fanahnu a'lamu ma yasifun ay bima yukadzibuna fi haqqika. Wis to jarne ae gampangane ngomong ngoten. Wis to ta jarne ae Muhammad, kuwi urusanku mereka itu. Yang penting kamu menyikapinya mereka dengan baik. Urusan mereka nanti mau diapakan, perihal siksa ataupun yang lainnya, kuwi urusanku ae. Pun wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Surat Al-Mu'minun ayat 97 98. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Salat dewe rek.